Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya mohon izin. Sekarang kami ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Bu, kami ditugaskan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Merande tentang beberapa kasus pengenalan dilema. Ya Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentang dilema etika dan didikan moral Ibu? Yang pertama yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengarkan beritanya atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Kemudian pada intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka akan saya melakukan cross check ulang lapangan dan melakukan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama benar, maka akan saya musyawarahkan kembali. Baik Bu, pertanyaan kedua, bagaimana Ibu mengambil keputusan di dalam kasus yang sama-sama benar, kemudian sama-sama ada nilai kebajikannya? Bagaimana caranya? Yang pertama ya harus kita diskusikan, terutama dengan seluruh dewan guru yang ada di sekolah, kemudian yang berkepentingan lah yang ada di sekolah itu. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Pertama, mengecek dulu permasalahan yang ada, kemudian mendiskusikan dengan seluruh dewan guru jika itu mengangkut kepentingan sekolah. Kemudian saya pribadi akan putuskan sendiri apa yang dengan pertimbangan apa yang terjadi. Kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini yang sudah efektif tentang dilema etika tadi apa? Yang paling efektif karena kita di sini ada rekan kerja guru-guru, pasti berdiskusi dengan guru. Kemudian akan memproses, membicarakan dari hati ke hati dengan guru tersebut. Kira-kira selama ini tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketika kita harus memutuskan suatu persoalan yang berkaitan dengan perasaan, rasa kasihan, pasti di situ terkadang saya merasa paling sulit. Perasaan kita menimbang-nimbang perasaan. Baik, Ibu, di dalam kasus-kasus tadi apakah Ibu ada tata kelola atau administrasi yang Ibu tulis, atau Ibu begitu ada kejadian di tempat kejadian langsung Ibu selesaikan, ataukah ada waktu-waktu yang lain? Kira-kira apa yang paling efektif Ibu lakukan? Pertama tergantung seberapa mendesaknya kasus tersebut, tapi seberapapun besarnya pengaruh terhadap pemelakuan seperti ini, kita memang memerlukan konsep-konsep, memerlukan pihak-pihak lain yang terlibat, maka membuat alokasi waktu yang khusus kapan kasus itu akan kita jalankan. Terima kasih Bu. Selanjutnya, kira-kira siapa yang memudahkan atau yang membantu Ibu, atau faktor-faktor apa saja yang dapat memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah etika? Yang paling dilibatkan ya karena kita tadi di sekolah seluruh dewan guru. Jadi kita memutuskannya tidak dengan pribadi, tapi hasil keputusan setelah kita diskusikan bersama. Jadi dari kesemuanya Ibu yang telah Ibu sampaikan,
menyampaikan kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam penyelesaian masalah etika tadi. Kalau masalah etika, yang pertama untuk mencari jalan keluar di suatu masalah, yang paling perlu kita diskusikan bersama. Karena dengan hasil diskusi musyawarah tersebut, mungkin kita akan dapat mempertimbangkan dampak baik buruknya masalah yang dapat kita ambil. Tapi minimal yang paling kecilnya. Ya Ibu, dari kesemuanya kesimpulan, setiap masalah yang kita hadapi, kita diskusikan dan bekerja sama dengan warga sekolah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Pak, kami ada tugas dari calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi tujuan saya khusus hari ini adalah ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SD 16. Minta izin Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Untuk pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini mengenai dilema etika dan bujuk pengmoral Pak? Oke, baik Bu. Adapun kasus-kasus yang pernah terjadi dan saya tangani itu untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, menggunakan berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan bermusyawarah juga. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambilkan keputusan masalah nanti kan ada dilema moral itu yang sama-sama benar Bapak. Ada sama-sama benar, kemudian sama-sama nilai kebajikan. Apa yang Bapak lakukan? Oke, untuk kasus tersebut yang namanya kita kan jika kasus itu terjadi di sekolah, maka saya akan bermusyawarah. Juga saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru mencari solusi terhadap kasus tersebut. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan penyelesaian kasus-kasus tadi Pak? Oke, baik Bu. Untuk kasus-kasus tersebut, yang pertama saya itu mengecek dulu, yaitu mengecek persoalan tadi kasus tersebut, lalu menentukan pihak mana yang terkait. Setelah itu mendiskusikannya kepada orang-orang yang berseteru, dan saya libatkan juga guru-guru yang berkompeten yang memahami tentang hal tersebut. Lalu menyangkut kepentingan sekolah atau tidak, kemudian membuat keputusan. Namun begitu, terkait tugas saya pribadi, maka saya akan selalu putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Artinya jika itu saya sebagai kepala sekolah memang harus memutuskan keputusan itu sendiri, saya akan mempertimbangkan baik buruknya. Demikian. Ya baik Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak yang sudah efektif selama ini di dalam Bapak mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika itu kira-kira apa Pak? Oke, pertama Bu, kita berdiskusi dulu Bu ya pada pihak-pihak terkait. Lalu keputusan tersebut saya dari hati ke hati. Setelah itu baru saya tentukan, oh ini yang terbaik, ini yang tidak baik. Itu dari keputusan saya itu saya selalu ambil yang terbaik bagi kami semua. Selanjutnya Pak, apa ada kira-kira tantangan atau kendala Bapak dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus-kasus dilema tadi? Oke, tentu ada Bu, ya kan? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan
kasihan atau kasih sayang kita pada pihak-pihak tertentu. Itu di situ terkadang saya merasa sangat sulit. Nah, itu contohnya. Baik, Pak. Di apa kepribadian ya Pak. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira ada nggak tata kelola atau jadwal yang Bapak buat, ataukah Bapak selesaikan di tempat tanpa membuat jadwal? Kapan Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira prosedurnya apa yang Bapak lakukan? Kasus itu kan bermacam-macam Bu, ada yang memang sangat urgen. Nah, kalau urgen ataupun itu saya selesaikan terus Bu, dengan menyampaikan dulu urusan saya yang memang bisa saya tunda. Tapi jika kasus itu bisa ditunda, saya akan menunda dulu, saya jadwalkan dulu, demikian. Oh, dijadwalkan ya Pak. Berarti ada waktu ya Pak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, kira-kira ada nggak seseorang yang bisa atau faktor-faktor yang dapat membantu Bapak untuk meringankan dalam pengambilan keputusan tadi? Tentu ada Bu, karena kita sekolah ini kan kita tidak berdiri sendiri, kita berkolaborasi dengan guru. Ya guru-guru ada yang lebih ataupun menonjol, karena di SD ini ya ada saya bagi juga tugas-tugas, misalnya guru yang membantu kesiswaan, kurikulum, tergantung di mana persoalan tadi. Jika tadi memang perlu guru-guru tadi, saya akan menspesifikkan persoalan tadi dengan kawan-kawan yang ahli memang di bidang itu. Demikian. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke, ya semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama-sama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal itu yang kita ambil. Artinya ini ada memang keputusan itu dampaknya buruk, tapi kita perkecil persoalan tadi, itulah namanya minimal dampaknya tadi. Demikian. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan telah wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.